Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Karena di trailer sudah ditunjukkan musuh utama di anime Jujutsu Kaisen Season 2 yaitu Toji Fushiguro. Di sini Abdikos akan membahas siapa itu Toji Fushiguro sebenarnya. Abdikos tidak akan membahas spoiler Toji Fushiguro sampai ke manganya, tapi Abdikos hanya fokus ke siapa itu sosok Toji Fushiguro yang teman-teman lihat di animenya. Yap, siapa Toji Fushiguro yang melawan Gojo Satoru dan juga Geto Suguru. Video ini penting untuk teman-teman yang hanya menonton animenya karena akan mengetahui fakta dasar kenapa Toji Fushiguro sangat kuat, bahkan sampai berniat memburu dua penyihir terkuat di semesta Jujutsu Kaisen Season 2 ini, yaitu Gojo dan Geto. Sebagian besar fakta ini tidak akan teman-teman temukan di animenya nanti, karena fakta ini berasal dari dialog biasa, wawancara dengan Gege Akutami dan juga fanbook resmi Jujutsu Kaisen. Yuk langsung aja, inilah 7 fakta Toji Fushiguro versi anime Jujutsu Kaisen Season 2. Check out, check it bro. Fakta pertama, alasan Toji keluar dari Zenin. Yap, di trailer kita diberikan fakta bahwa Toji adalah mantan Zenin. Jadi dia terlahir dengan nama Toji Zenin sebelum akhirnya dia membuang nama tersebut dan mengambil nama istri keduanya setelah menikah, yaitu Fushiguro. Jadilah nama dia sekarang menjadi Toji Fushiguro. Alasan Toji keluar dari Zenin adalah karena klan ini sumber utama dari stres Toji, termasuk sifat gilanya yang sering terlihat marah sambil ketawa. Juga dia dapatkan dari Zenin. Yap, saat kecil Toji sudah divonis sebagai Zenin gagal yang tidak punya energi kutukan, berbeda dengan saudara laki-lakinya yaitu Shinichi Zenin yang dianugerahi energi kutukan dan teknik kutukan, sehingga Toji sering mendapat perlakuan kasar dari ayahnya yang saat itu adalah pemimpin dari klan Zenin. Bahkan perlakuan kasar tersebut didapatkan Toji sejak dia masih kecil. Yap, sejak kecil Toji Zenin sudah dilatih bersama dengan Kukuru Squad, yaitu squad Zenin yang berisi anak-anak yang tidak bisa menggunakan teknik kutukan. Mereka dilatih dengan latihan fisik, ilmu bela diri alias taijutsu, dan juga ilmu menggunakan senjata alias bukijutsu. Saat Toji kecil membuat kesalahan dalam latihannya, dia langsung dikurung di ruangan penyiksaan milik klan Zenin, yaitu sebuah ruangan yang berisi roh kutukan kelas rendah. Berbeda dengan anggota skuad Kukuru lainnya yang mungkin masih punya energi kutukan tapi hanya tidak bisa menggunakan teknik kutukan bawaan. Toji benar-benar tidak punya energi kutukan, jadi mustahil bagi Toji kecil untuk melawan balik para roh kutukan di ruangan penyiksaan Zenin. Jangankan melawan balik, melihat mereka saja Toji kecil tidak bisa. Jadilah Toji menjadi bulan-bulanan para roh kutukan selama dia menjalani hukuman di ruang penyiksaan Zenin, yang mana hal ini memberikan trauma berat serta luka permanen di wajah Toji. Yap, luka permanen di wajah Toji Fushiguro dewasa dia dapatkan dari hukuman sadis di ruangan penyiksaan Zenin. Namun latihan berat dan siksaan keras ini malah membuat Toji Zenin membangkitkan potensi penuh batasan surgawinya, yang entah di usia berapa Abdikos sendiri kurang tahu. Namun yang jelas di usia saat Toji belum menikah dengan Ibu Megumi. Yap, walaupun Toji masih belum bisa melihat roh kutukan alias tidak punya indera keenam, tapi semua 5 panca inderanya berfungsi dengan luar biasa baik, bahkan jauh lebih baik dari manusia normal. Dengan 5 panca indera yang sudah di level manusia super, Toji mampu merasakan semua pergerakan termasuk pergerakan gaib, sehingga dia bisa membunuh roh kutukan dengan senjata terkutuk tanpa perlu melihatnya. Toji di level ini sangat ditakuti oleh Ogi Zenin, ayah dari Maki dan Mai. Bahkan Ogi sangat ketakutan saat Toji keluar dari ruangan penyiksaan Zenin dengan kekuatan barunya, di mana kelak Ogi akan mendapat perasaan takut yang sama saat anaknya Maki Zenin membangkitkan kekuatan batasan surgawinya. Setelah membangkitkan kekuatan batasan surgawi, para Zenin perlahan-lahan mulai berhenti membulinya. Toji sama sekali tidak takut dengan semua Zenin yang ada di klannya, termasuk Naoya Zenin, anak dari Naobito Zenin, sang pemimpin klan saat itu. Yap, Toji sama sekali tidak kagum atau takut dengan Naoya Zenin, meski dia dijuluki anak ajaib yang membangkitkan teknik warisan klan sejak masih kecil. Yang ada justru sebaliknya, Naoya kecil yang awalnya meremehkan Toji karena ada manusia yang tidak punya energi kutukan. Setelah Naoya beneran ketemu Toji, Naoya langsung terdiam sekaligus terkagum bahwasanya ada orang di dunia ini dengan tatapan yang tidak takut terhadap apapun. Walaupun Toji sempat bertemu Naoya, anak dari pemimpin klan, tapi Toji tidak pernah bertemu dengan keponakan dari pemimpin klan yaitu Maki
Maki dan Mai selain karena mereka belum lahir saat itu. Kehidupan Toji menjadi penyendiri setelah bebas dari siksaan Zenin. Selain itu, Zenin begitu terobsesi dengan teknik kutukan sehingga Toji yang tidak memilikinya dianggap aib dan harus dikucilkan dari klan. Namun pengucilan tersebut justru membuat kehidupan Toji semakin membaik karena dia tidak harus sering-sering berurusan dengan Zenin lagi. Hidup Toji semakin membaik setelah dia jatuh cinta dan menikah dengan ibu Megumi. Namun tidak berselang lama setelah melahirkan Megumi, istri Toji meninggal dunia. Hal ini membuat Toji kembali stres. Entah dia stres karena takut Megumi akan mendapat perlakuan buruk yang sama dengan dirinya, atau stres karena hal lain, seperti misalnya dia tahu bahwa kematian ibu Megumi ada hubungannya dengan Zenin. Dari sinilah Toji memutuskan untuk keluar dari Zenin membawa serta anaknya dan hidup sebatang kara sebagai single daddy. Dia melakukan pekerjaan apapun termasuk pekerjaan haram untuk membesarkan Megumi. Toji punya satu tujuan pada Megumi, yaitu menjadikannya sarana balas dendam pada klan Zenin. Hingga ada masa di mana para Zenin merasa khawatir karena anak dari klan Gojo yang menjadi saingan Zenin telah menjadi penyihir super kuat karena dia memiliki Six Eyes dan Limitless untuk bisa menyaingi klan Gojo. Zenin butuh pewaris klan yang punya teknik kutukan kuno milik nenek moyang mereka, yaitu 10 bayangan, di mana sejarah kuno mencatat bahwa teknik ini mampu seimbang dengan Six Eyes dan Limitless. Naobito sebagai pemimpin klan diam-diam menemui Toji yang telah keluar dari Zenin dan menjelaskan situasi tentang Gojo ini pada Toji. Naobito berniat membeli anak Toji dengan harga yang sangat mahal jika anak tersebut bisa membangkitkan teknik kuno warisan klan Zenin, yaitu 10 bayangan. Toji pun merasa bahagia karena usaha balas dendamnya pada Zenin melalui Megumi sedikit menemukan titik terang. Toji pun tidak 100% mengiyakan penjualan tersebut, melainkan dia punya syarat khusus, yaitu Megumi hanya boleh dibeli kalau teknik kutukannya sudah bangkit, dan kedua, Megumi harus diangkat menjadi kepala klan jika Gojo Satoru mati atau tidak lagi bisa menggunakan kemampuannya. Yap, perjanjian ini sejalan dengan keinginan Zenin yang ingin mengalahkan Gojo. Jadi harusnya Megumi bisa menjadi pemimpin setelah mengalahkan Gojo, tapi karena Gojo kalah duluan, jadi perjanjian ini tetap berlaku. Fakta kedua, ayah dari Megumi dan Sumiki. Entah berapa tahun Toji hidup sebagai single daddy dengan merawat Megumi balita sendirian. Namun setelah itu Toji move on dari istrinya. Dia bertemu seorang single mami, yaitu ibu Sumiki Fushiguro, dan akhirnya mereka berdua menjalin hubungan, bukan hubungan biasa. Mereka berdua bahkan menikah, di mana Toji akhirnya mengambil nama belakang istrinya, yaitu Fushiguro, termasuk menambahkan nama tersebut untuk anak kandungnya, yaitu Megumi, sehingga nama Megumi berubah menjadi Megumi Fushiguro. Namun tentu saja ibu Sumiki juga bukan orang baik-baik, sama seperti Toji, merasakan beban berat sebagai orang tua. Toji dan istri barunya memutuskan meninggalkan anak-anak mereka, dan kemungkinan mereka menitipkan Megumi dan Sumiki ke panti asuhan saat mereka masih kelas 1 SD. Fakta keempat, julukan pembunuh penyihir. Karena sejak kecil Toji tidak bisa menggunakan energi kutukan, jadi dia dianggap tidak bisa mensucikan roh kutukan, dan orang yang tidak bisa mensucikan roh kutukan dianggap tidak berharga di dunia Jujutsu. Hal ini membuat Toji 100% diabaikan oleh pihak Jujutsu. Dia tidak di peringkat penyihir manapun alias level 0. Yap, ini jelas lebih parah dari Maki yang menjadi satu-satunya penyihir di level 4, di mana Maki mendapat predikat ini karena dia butuh alat kutukan seperti kacamata dan senjata kutukan untuk melihat dan membasmi roh kutukan. Nah, karena Toji tidak berharga di dunia Jujutsu, Toji tidak bisa mendapat pekerjaan yang berhubungan dengan dunia Jujutsu. Jadi Toji pada akhirnya mengambil pekerjaan sebaliknya, yaitu pekerjaan yang melawan dunia Jujutsu. Dia sering menerima pekerjaan gelap sebagai pembunuh penyihir. Yap, walaupun Toji tidak bisa mensucikan roh kutukan tanpa alat terkutuk, tapi membunuh penyihir adalah hal yang berbeda karena pada dasarnya penyihir adalah manusia. Jadi tanpa senjata kutukan pun Toji mampu membunuh para penyihir. Semua pekerjaan pembunuhan penyihir dilakukan Toji dengan rapi, sehingga di dunia gelap Toji mendapat julukan sebagai sorcerer killer atau pembunuh penyihir. Yap, julukan pembunuh penyihir adalah julukan dunia gelap yang tersembunyi untuk Toji. Mungkin ini alasan kenapa Toji meninggalkan Megumi dan Sumiki, karena tidak ingin kedua anaknya ikut terlibat dengan julukan dia sebagai pembunuh penyihir di dunia gelap.
Fakta kelima, kutukan yang melingkar di tubuhnya. Walaupun hanya bisa merasakan para kutukan tanpa bisa melihat wujud mereka, tapi Toji punya satu kutukan yang selalu melingkar di tubuhnya. Kutukan tersebut bisa teman-teman lihat di trailer. Yap, ini adalah kutukan yang dipelihara dan dilatih Toji sebagai support. Jadi Toji bisa melatih kutukan ini layaknya dia melatih anjing peliharaan. Yap, kurang bedes gimana coba? Orang biasa hewan peliharaannya adalah anjing atau kucing, tapi si pembunuh penyihir hewan peliharaannya adalah roh kutukan berbentuk cacing pula. Roh kutukan ini dimanfaatkan Toji sebagai gudang tempat menyimpan senjata kutukan. Roh kutukan ini sangat setia pada Toji, bahkan sampai tidak bisa diserap oleh teknik Geto. Fakta keenam, cara dia mendapat senjata kutukan. Toji memang bukan orang kaya, bahkan dia sering sekali bokek alias tidak punya uang. Namun meski begitu, Toji punya koleksi senjata kutukan yang cukup banyak dan mahal. Buat yang tidak tahu, senjata kutukan atau alat terkutuk itu sangat mahal. Bahkan untuk kelas spesial seperti Playful Cloud, harganya mencapai miliaran. Yap, kalau Toji memang bokek, bagaimana cara dia mendapat senjata kutukan yang sangat mahal? Jawabannya adalah dengan pekerjaan haramnya. Yap, gaji Toji saat melakukan pekerjaan haram seperti membunuh penyihir sangat besar, bahkan mencapai miliaran sekali kerja. Tapi Toji selalu bokek karena uang hasil kerja dia habiskan untuk berjudi dan membeli senjata kutukan. Yap, dari sini terlihat sekali kalau Toji bukanlah orang baik-baik karena dia memang kecanduan judi, bahkan tidak peduli meski harus hidup miskin dan menelantarkan anak-anaknya. Fakta ketujuh, mewaspadai Gojo sejak dia masih kecil. Sebelum meninggalkan klan Zenin, Toji sempat bertemu Gojo Satoru yang mungkin saat itu masih seumuran Naoya. Batasan surgawi membuat keberadaan Toji tidak bisa dideteksi oleh pengguna energi kutukan. Namun ya, Gojo dengan Six Eyes dan Limitless langsung tahu keberadaan Toji dari belakang. Itulah kenapa Toji sangat paham ketika diminta Naobito untuk menjual Megumi pada klan Zenin demi bisa menyaingi klan Gojo. Karena Toji sendiri sudah tahu kemampuan dari Gojo Satoru. Dari sinilah Toji berusaha sekuat tenaga untuk mencari cara mengalahkan kemampuan Gojo, seperti menyerangnya di saat kelelahan atau membunuhnya dengan senjata kutukan penetral. Yap, Gojo pernah dibuat mati suri oleh Toji Fushiguro. Kalau bukan karena plot armor menjelang kematian permanennya, mungkin saat ini teman-teman tidak akan melihat husbu sejuta umat di Jujutsu Kaisen. Inilah yang membuat Gojo sempat mengalami trauma saat pertama kali melihat wajah Megumi, karena muka songong Megumi kecil mirip sekali dengan muka songong bapaknya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.